Sekarang saya mau coba nyalakan televisi, kata pemiliknya ini menyala namun tidak bisa dihidupkan, artinya untuk layar tidak bisa menampilkan gambar. Coba saya tekan. Oke, dia start. Kembali standby. Oke, saya coba untuk di start lagi. Harusnya ini start. Coba lihat, standby lagi. Saya coba untuk 3 kali start, coba tetap kembali standby. Oke, sebelum saya bongkar, saya mau tebak atau untuk beberapa komponen yang biasanya rusak. Ada beberapa komponen yang pernah mengalami kerusakan standby adalah ada IC vertikal, kemungkinan rusak atau tegangan tidak masuk karena dioda atau resistor yang putus, atau memang dari playback tidak mengeluarkan tegangan. Dan untuk komponen yang lain yang bisa menjadi TV ini standby ada lagi transistor horizontal konslet misalkan, atau trafo driver dan seterusnya. Bagian driver untuk horizontal tidak bekerja juga bisa jadi seperti ini, atau juga ada komponen lain yang misalkan ada elko untuk tegangan 50 volt, dia tegangannya lemah atau rendah, itu pun bisa jadi TV menjadi standby. Dan ada lagi untuk elko 1 mikro di bagian vertikal, misalkan kering atau mungkin ada kebocoran fungsinya, itu pun menjadi TV standby. Oke, yang pasti untuk ada beberapa hal, resistor yang B plus tegangan 115 masuk ke kolektor playback, kalau itu putus mungkin ada penyebab karena ada yang konslet misalkan. Oke, yang pasti mau saya bongkar dulu. Pengecekan untuk yang pertama, di sini ada transistor horizontal. Saya coba cek. Oke, untuk kolektor saya taruh untuk tempel ke jarum hitam, yang merah ke ground, di sini ke emitor. Sebentar, ini harus saya hentikan rekaman. Ternyata saya merasakan ada goncangan, ini seperti gempa bumi. Oke, ada goncangan bumi, seperti ada gempa bumi di jam 9 malam lebih 36 menit. Oke, goncangan sepertinya sudah berhenti, hanya sebentar. Oke, saya lanjut untuk pengecekan. Di sini saya cek untuk kolektor ke B plus untuk playbacknya, jalurnya masih terhubung. Kemudian ada kolektor emitor tidak konslet, transistor horizontalnya. Kembali ke B plus, di sini ada 115 dioda, langsung saya tempel ke kolektor, misalkan di sini ada transistor. Oke, dari B plus ke kolektor masih terhubung, ini artinya tidak ada yang putus jalur. Resistor misalkan di sini ada resistor 2 watt masih terhubung. Oke, tadi kerusakan untuk standby ada di kemungkinan di vertikal ya. Oke, sebentar. Di sini ada IC vertikal. Oke, untuk ceknya sepertinya ada masalah di IC vertikal. Karena di sini saya sengaja untuk langsung cek negatif, saya tempel jarum merah ke B plus. Di sini saya tempel jarum hitam, seharusnya tidak segitu untuk jarumnya menunjukkan terlalu tinggi. Biasanya hanya sedikit. Di sini ada beberapa strip di
kira-kira angka 500, dan saya kembali lagi cek, ini lebih tinggi. Oke, saya melihat untuk fisik IC vertikalnya apakah mungkin pecah. Oke, secara fisik tidak ada masalah, namun kerusakan tidak mengharuskan fisiknya rusak ya. Dan saya coba untuk melepas IC ini untuk memastikan. Saya cek lagi di luar PCB karena pengecekan di dalam pasangan atau di dalam skema di sini terganggu komponen lain. Saya melepas dulu. Oke, sebelum saya mengecek lebih lanjut di sini untuk nomor seri IC yang menurut saya rusak, serinya STV 9302B. Oke, yang pasti kita akan bandingkan dengan yang baru. Di sini saya punya STV 9302 yang sama. Oke, langsung untuk mengetahui cara pengetesan di bagian IC vertikal ini, saya tempel untuk langsung jarum merah ke bodi, karena bodi di sini untuk tegangan negatif, dan pin yang pertama di bawah di sini adalah babelesnya. Oke, yang lama yang bawaan dari TV yang cabutan tadi mencapai angka 100 ya. Oke, yang baru saya tempel langsung ke pin pertama yang di bawah. Dia hanya naik ke angka 500, sangat rendah. Jadi ini yang baru. Yang jelas untuk kerusakan sudah ditemukan di sini. Oke, kita bandingkan lagi untuk pin yang pertama di bawah. Saya tempel mencapai ke angka 100, lebih tinggi. Ini artinya untuk tegangan sangat terbebani, atau IC vertikal ini sudah sekitar 25% rusak, konslet ya, 25% konslet. Sedangkan yang baru masih crash ya, ini yang normal hanya mencapai sedikit ya, naik sedikit. Oke, coba saya mau langsung pasang. Oh ya teman-teman, kalau memasang IC, misalkan di sini ada silikon crash atau pengantar pendingin, harusnya dikasih karena untuk memudahkan penyerapan suhu panas di bodi IC. Oke, seperti ini adalah obat khusus, obat pendingin silikon crash namanya. Oke, sisanya taruh di bodi IC. Tujuannya untuk mempercepat menyerap suhu panas dari IC ke serap ke pendingin lebih cepat itu ya.
Oke, misalkan kalian membeli IC yang ada labelnya di, misalkan ada label kertas nempel di bagian bodi sini, harus dilepas terlebih dahulu karena sangat mengganggu untuk suhu panasnya tidak mudah terserap ke pendingin. Oke, saya solder dulu. Oke, seperti sebelumnya, saya mau tes langsung. Bagian merah saya tempel ke pin yang tengah dan yang hitam ke B+ yang atas. Oke, diameter sekarang hanya naik 200 ya, karena sudah ada komponen lain yang ikut membebani avometer. Jadi saya coba untuk menyalakan televisi seperti apa. Oke, bagaimana untuk cara mengetahui beberapa kerusakan lagi? Di sini saya hidupkan. Kita lihat bagian layar. Oke, saya setar lagi. Lihat. Saya coba lagi, kita perhatikan bahwa garisnya melengkung. Seperti melengkung, bengkok-bengkok. Kalau seperti ini biasanya ada kerusakan di bagian defleksi, ada di belakang tabung. Ini. Oke, saya bongkar. Saya cek untuk mengetahui di sini sebagai defleksi ada gulungan atau pengkawatan ada di bagian bawah, ada yang atas, ada dua bagian ya. Jadi untuk sebelah bawah di sini ada di bagian kiri, ada juga jemperan dari atas ke bawah di tengah, dan yang ujung sebagai kanan ada di kanan. Oke ya, kita cek masing-masing defleksi di bawah maupun di atas bisa cukup dengan seperti ini. Kita cek untuk nilai hambatannya. Oke, yang sebelah mencapai 2 lebih. Kemudian ada di pin tengah sama kanan, hanya menunjukkan pertengahan ya, di ujung jarum di sini ada pertengahan, atau hanya mencapai setengah fungsi. Ini hampir ya, kategori 50% putus, mungkin ada pengkebulan atau korosi pastinya ini. Nah, ternyata saya cabut di sini ada yang kawatnya sudah korosi di sini. Oke, terlihat seperti tepung. Oke, saya lihat untuk bagian samping karena di sini langsung ada petunjuk di sebelah kanan. Oke, di sini masuknya ke bagian ke bawah, ke sini. Saya mau lepas bagian bawah. Oke, caranya kita janggal bagian pengunci di sini sebelah kiri sudah saya lepas, tinggal yang sebelah kanan seperti ini. Kita tarik. Kemudian kita janggal di sini, harus hati-hati. Oke, defleksi ini daripada mengganti karena horizontalnya masih jadi, vertikal yang sebelah bawah yang rusak, di atas masih bagus. Daripada untuk mengganti satu unit ini cukup lumayan mahal, kita akan perbaiki saja. Untuk yang korosi kita sambung. Oke, di sini yang tadi yang korosi di sini ya. Saya cari dulu. Masih terlihat ada tepung-tepung korosi.
Untuk jalur yang korosi sudah saya temukan di sini sangat dalam, agak susah, ini cukup lama. Untuk penyambungan yang pasti jangan sampai tidak dikerok ya, harus dikerok. Ini untuk membuang atau mengupas isolator yang warnanya kuning atau keemasan, semuanya ujung untuk di baterai. Untuk penyambungan dikerik, kalau tidak dikerik tidak bisa menempel oleh timah ya. Oke, sebelum dipasang saya mau pastikan kalau hasilnya sudah ketemu. Di sini saya langsung tes apakah sudah maksimal. Oke, dia maksimal. Kemudian saya pasang, kita lihat nanti gambarnya apakah sudah langsung on, tidak standby lagi, dan untuk gambarnya sudah melebar penuh. Saya pasang dulu. Oke, untuk yang sisa kawat tadi yang korosi, di sini untuk penyambungan di solder harus dikupas terlebih dahulu. Tadi sudah mengganti IC yang rusak juga ya. Tadi sudah saya lihatkan bahwa IC vertikal juga menunjukkan ada perbedaan dibanding dengan yang baru. Ini kerusakannya, TV ini sudah double. Oke, setelah dipelintir-pelintir kita kasih timah. Oke, kita putar ke arah sini. Oke, untuk kawat yang sebelahnya di sini untuk bagian yang rusak tadi ada ujung kanan kiri, lumuri dengan timah, kita tempel. Oke, sudah. Oke, saya mau coba untuk menyalakan televisi setelah memperbaiki defeksi. Kita akan lihat setar. Sebentar, ini over screen. Oke, televisi sudah jadi, kita tinggal merapikan. Dan itu tadi beberapa yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sesudahnya. Semuanya memang harus kita cek masing-masing komponen. Dan untuk kali ini sudah selesai. Dan terima kasih sudah menyimak di channel saya. Semoga kalian tetap semangat. Jangan sampai memberhentikan pekerjaan sebelum semuanya dicek, dan harus teliti dengan baik, yang mestinya harus berhati-hati juga. Oke, salam dari Wonosobo, terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Sukses selalu.